Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat Ketua Umum Aliansi Ulama Madura nomor 041-B/AUMA-10 Romawi tahun 2021, tanggal 28 Oktober 2021, Komisi 3 menerima audiensi hari ini. Untuk itu kami persilahkan, kami berikan kesempatan kepada Ketua Umum Aliansi Ulama Madura atau yang mewakili untuk menyampaikan aspirasi. Silakan Yang Mulia. Mualim, perkenalkan diri dulu Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini. Di antaranya yang kami kenal Habib Abu Bakar, panjenengan ketua juga, dan Bapak Romo Syafi'i, agak lama kenalnya, cuma tadi lupa. Siapa Pak? Maaf. Banjarmasin, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Iya. Pertama kali kami kenalkan rombongan dari Madura, lengkap 4 kabupaten. Pertama dari Sumeneb, Kiai Haji Jurjis Muzammil, yang di belakang Bapak ya. Kemudian dari Pamekasan saya sendiri, Fadli Muhammad Ruham, sebagai Sekjen Aliansi Ulama Madura. Kemudian di samping kiri saya adalah Ketua Umum Aliansi Ulama Madura, Yang Mulia Abuya Kiai Haji Ali Karar Sinhaji, Pamekasan. Kemudian Wakil Sekjen, yakni Al-Ustadz Waridi, ada di belakang kami. Lalu juga dari staf, karena kami dari kantor pusatnya, bawa staf, yakni Al-Ustadz Muhammad Hari. Dari Kabupaten Sampang, pertama Kiai Haji Nurun Tajalla, beliau Bendahara Aliansi Ulama Madura. Lalu Kiai Haji Ja'far Shadiq, mantan anggota DPR RI periode yang lalu, entah komisi berapa saya juga tidak tahu. Kemudian Kiai Haji Fawrok Alawi dari Sampang juga, putra Kiai Haji Alawi Muhammad almarhum ya. Dari Bangkalan, Habib Hasan Fat'at. Kemudian dari Sampang juga lupa tadi, Kiai Haji Imam Mu'tik. Kiai mana Kiai? Ada ya. Ya, lalu juga ada perwakilan dari Jabodetabek. Kami juga membentuk AUMA Korda Jabodetabek, Korwil Jabodetabek. Ada Al-Ustadz Hasan Hasibin. Sekira itu yang perlu kami perkenalkan Bapak sekalian. Pertama, kedua kami sampaikan terima kasih diterimanya dengan dengan penuh kerelaan, penuh keakraban. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan hasil untuk kesejahteraan masyarakat
bangsa Indonesia sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sampai ke sini sebenarnya banyak hal, Pak, ya, yang perlu kami sampaikan ke DPR RI ini, namun yang paling urgen untuk kami sampaikan hari ini adalah dua hal. Ya, dua hal yang insya Allah surat akan kami sampaikan lebih dulu kepada Bapak Ketua oleh Ketua Umum Aliansi Ulama Madura. Monggo, Kiai. Mungkin diabadikan Mas Hari. Monggo. Inti atau isi surat ya sama dengan yang akan kami bacakan, ya sama dua-duanya. Oh enggak, satu lain surat itu Pak Habib. Ya. Dua hal yang kami sampaikan, yang kami tulis di situ menjadi dua amplop surat. Yang pertama itu terkait dengan vonis HRS Habib Rizik Syihab, ya, yang mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh kelompok yang lain. Kenapa kami juga ikut menyampaikan? Sebenarnya niat kami sudah lama, cuma karena mungkin kendala kesibukan di Madura dan juga di Komisi 3 di sini yang juga sangat sibuk, ya. Kami baru tahu, seperti Habib baru datang dari Jogja dan juga Bapak Ketua mungkin dari luar. Dan oleh karena itu kami mohon maaf mengganggu kesibukan penting dari Komisi 3 ini. Surat yang pertama adalah permohonan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI di Jakarta ini. Secara singkat kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian selalu mendapat perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian dan Ibu, ya saya lupa tadi nyebut Ibu, maaf. Seorang dari penyeru kebenaran dan ikhlas berjuang menegakkan keadilan di NKRI tercinta ini. Beliau berinisial HRS yang divonis penjara 4 tahun dan putusan kasasi menjadi 2 tahun. Insya Allah saat ini sedang juga proses pengajuan PK. Dan tuduhan yang telah menjadikan divonis seperti itu, beliau dianggap atau diduga menyebarkan kebohongan publik. Karena ketika akan keluar dari rumah sakit Umi, beliau ditanya tentang keadaan diri beliau. Beliau menjawab, saya saat ini ada di rumah sakit Umi, sebentar lagi insya Allah akan kembali ke rumah karena saya rasa sudah segar sekali. Alhamdulillah. Itu kutipan jawaban beliau. Dari kata-kata ini yang rupanya menjadi tuduhan oleh jaksa tentang kebohongannya. Vonis tersebut bagi masyarakat banyak warga negara Indonesia termasuk kami sangat kurang tepat, menyalahi prinsip keadilan yang syarat akan kepentingan politik. Hal itu dikarenakan pasal yang digunakan oleh JPU tidak sejalan dengan hak dari HRS yang memiliki hak untuk
merahasiakan rekam medisnya, dan saat itu belum keluar rekam medisnya. Tindakan seperti itu sangat dilarang oleh Al-Quran. Kami kutip Al-Ma'idah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Yang inti makna ayat ini, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum lalu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Bapak sekalian dan Ibu, hak dari HRS tersebut dijamin oleh undang-undang, antara lain pasal 32 huruf L Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Hal serupa juga diatur dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang pada pokoknya kedua dasar hukum tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Ini undang-undang. Jadi setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya, kesehatan pribadinya, yang telah dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan, dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali salah satunya mengenai riwayat, mengenai kondisi, mengenai perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Ucapan HRS tersebut dalam pandangan hukum syariat Islam sangat tepat dan terpuji. Berarti ini sangat sesuai dengan hukum Islam, ya. Pertama, misalnya kami kutip hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4092 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar dari tempat Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sakit menjelang wafat. Bahkan para sahabat bertanya, ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah saat ini? Sayyidina Ali menjawab, alhamdulillah dalam keadaan baik. Padahal Rasulullah sedang sakit menjelang wafat. Sayyidina Ali masih menjawab, alhamdulillah dalam keadaan baik. Jadi ini menjadi rujukan kita, bahkan menjadi rujukan beliau HRS, ya. Yang kedua, HR Tabrani dalam Mu'jamul Kabir hadis nomor 43, Abdurrahman bin Auf berkata, yang artinya aku masuk menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sakit menjelang wafat juga. Berarti sakit sedang kritis, ya. Maka aku mengucapkan salam kepada beliau seraya bertanya, bagaimana keadaan Anda saat ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan seraya duduk tegak dan menjawab, alhamdulillah aku dalam keadaan baik. Ini contoh dari Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1533 dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya
ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba seseorang dari kaum Ansor datang dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beranjak pergi. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai saudara Ansor, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah?" Sahabat Ansor menjawab, "Beliau baik-baik saja." Saya ulang, beliau baik-baik saja. Ini contoh dari sahabat mengabarkan tentang sahabat yang lain tentang kondisi sakitnya, padahal sedang sakit. Tidak menyampaikan dia sedang sakit, tidak, tapi beliau baik-baik saja. Demikian ya, nomor-nomor berikutnya kami beri contoh. Cukup 3 ini insya Allah sudah dimengerti. Berdasarkan poin-poin di atas, kami menyampaikan pertama, vonis 4 tahun dan atau 2 tahun pasca kasasi sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan. Yang kedua, agar Komisi 3 ikut mengawal, sekali lagi ikut mengawal dan mengawasi proses hukum tersebut di atas demi tegaknya keadilan di masyarakat sesuai kewenangan Komisi 3 DPR RI, hak pengawasan undang-undang dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kami memohon kepada Bapak Komisi 3 DPR RI agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat. Kami sengaja menyatakan mengusahakan, karena memang Komisi 3 bukan wewenangnya untuk membebaskan, tapi mengusahakan, insya Allah akan efektif lah, kami yakin itu ya. Ini surat yang pertama yang sudah kami sampaikan. Kemudian surat yang kedua terkait dengan pengusutan 6 syuhada kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya penanganan dan pengusutan tragedi terbunuhnya 6 syuhada secara sadis dan biadab oleh oknum penegak hukum. Sekali lagi, oknum penegak hukum. Sampai saat ini sangatlah lamban, bahkan terkesan dilalaikan dan dilindungi, yang mana perilaku tersebut diancam dalam Al-Quran An-Nisa 107. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana mukhawwanan atsima. Ya, man kana khawanan atsima, ya. An-Nisa 107, yang intinya janganlah kamu membela orang-orang yang mengkhianati dirinya, karena Allah sangat membenci orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Ditambah juga surat Al-Maidah ayat 79, yang intinya mereka dilaknat oleh Allah karena tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Ini juga terkait dengan tugas Bapak. Jadi perbuatan mungkar, apalagi sadis, jangan mereka biarkan. Mohon bantuannya untuk mengusahakan agar pengusutan terhadap terbunuhnya yang sangat biadab itu oleh oknum penegak hukum, mohon bantuannya untuk secepatnya ya diproses ya, dan dapatlah diketahui apa dalang-dalangnya.
Kami warga NKRI memiliki hak untuk melakukan protes dan menyampaikan keberatan atas proses penegakan hukum di NKRI yang dianggap tidak adil ini dengan cara menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakil rakyat yang duduk khususnya di kursi Komisi 3 DPR RI di Senayan ini, untuk mengakomodasi dan memperjuangkan penegakan hukum yang adil serta ada kepastian hukum guna mencapai kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, meminta kepada Komisi 3 DPR RI agar mendesak pemerintah dan juga penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 laskar pengawal ulama dan dai, serta mengusut tuntas kasus tersebut secara objektif, transparan dan berkeadilan, serta meminta kepada pihak yang berwenang agar mengungkap aktor intelektual di balik tragedi pembunuhan tersebut. Yang kedua, memohon kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki dan mengevaluasi kasus pembunuhan dan pembantaian 6 laskar pengawal ulama dan dai yang diduga kuat merupakan pelanggaran HAM berat. Kami tulis tebal, pelanggaran HAM berat dan terkesan dalam penanganannya dirasa tidak adil. Yang ketiga, sangat menyesalkan atas tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka pembunuhan 6 laskar dimaksud yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tapi belum ditahan, padahal ini pelanggaran HAM berat. Hal tersebut menimbulkan kesan dan rasa ketidakadilan di mata masyarakat. Yang keempat, kami memohon tanggapan penjelasan terkait kasus hukum KM 50 hasil monitoring atau pengawasan Komisi 3 DPR RI. Kami yakin Komisi 3 telah melakukan monitoring, pengawasan terhadap proses hukum akan terjadinya pembunuhan itu. Demikian kami sampaikan, semoga mendapat tanggapan positif dari pihak terkait atas perhatiannya dan tindak lanjutnya. Kami sampaikan terima kasih. Tambahan dari rembuk kami tadi, bincang-bincang Bapak Komisi terkait dengan terjadinya erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, ya. Terus terang saja dampaknya insya Allah itu sangat dirasa oleh masyarakat, terutama masyarakat terdampak. Madura juga ada musibah, Pak, ya. Angin yang menerpa di daerah pantai di beberapa pulau di Madura, pulau kecil termasuk di pantai utara Madura bagian timur, itu juga terjadi musibah. Yang ini semua sudah barang tentu perlu penanganan secara cepat dan tepat dari pihak-pihak terkait. Lewat Komisi 3 juga rasanya tidak salah kami untuk minta disalurkan permohonan kami agar pertama mereka segera kita usahakan bantuan-bantuan, baik bantuan dana, bantuan rekonstruksi, terutama sarana
masyarakat. Sampai ada Pak ya rumah ya di lereng gunung Semeru, ya ini yang termasuk Kabupaten Lumajang itu, ya abu lebih tinggi dari rumah, lebih tinggi dari tingginya rumah yang ada di situ, ya sehingga korban kami juga tidak tahu persisnya terakhir, cuma insya Allah yang meninggal dunia sudah belasan ya. Kemudian rumah-rumah yang rusak parah itu bahkan tertimbun keseluruhan oleh abu dari abu erupsi itu ya. Saya kira itu tambahan, dan ini semua sebenarnya terkait dengan perilaku kita manusia ya. Tadi kita sampaikan, karena kurangnya kita saling mengingatkan, saling mencegah kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita ini, langkah pencegahan sejak dini sebenarnya ya, sehingga terjadilah musibah-musibah yang beruntun ini, mudah-mudahan musibah-musibah ke depan tidak terjadi lagi, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf manakala penyampaiannya mungkin kurang jelas atau banyak yang keliru, tidak sopan kata-kata kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Kami telah mendengarkan masukan dan aspirasi dari Sekjen